Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu. Marilah kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 bersama dengan gereja kita merayakan pesta Santo Francesco Saverius. Kita belajar ilmu sejati untuk menguatkan iman kita, untuk selalu menjaga kesehatan kita, dan juga meneguhkan, meningkatkan imun kita di dalam menghayati hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita di tengah-tengah situasi pandemi ini dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, keselamatan umat manusia, pelbagai bangsa kau jadikan milikmu berkat pewartaan Santo Francesco Saverius, imam dan misionarismu. Semoga semangat misionernya berkobar di hati umatmu, sehingga di mana-mana umat berkembang dengan suburnya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, pada pesta Santo Francesco Saverius kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, apa yang kita dengarkan dalam belajar ilmu sejati dari sabda Tuhan, bacaan Injil tentang kehendak Allah yang diberikan kepada manusia yang mengikutinya, yakni pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan kiranya perintah itu sudah sangat jelas, bahwa yang percaya akan diselamatkan dan yang tidak percaya akan dihukum. Dan selalu ada inisiatif dari Tuhan, yakni mengutus para muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan keselamatan. Apa yang dilakukan oleh para misionaris yang dulu juga diperjuangkan oleh Santo Francesco Saverius kiranya menjadi perwujudan dari tugas perutusan panggilan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Yang kita sekarang ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka pentinglah memiliki sikap dasar hati untuk mewartakan kebenaran. Mewartakan kebenaran itu tidak hanya soal berkoar-koar, tetapi tadi Tuhan Yesus mengatakan tanda-tandanya adalah mereka akan memegang ular, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit, ya kan? Dan semuanya akan dihalaukan segala kekuatan jahat itu. Itulah tanda orang-orang yang mau untuk mewartakan kebaikan, sehingga tidak hanya kata-kata saja, tetapi dari perbuatan, maka lahirlah keselamatan atau muncullah keselamatan yang sumbernya itu dari Tuhan sendiri. Karena para murid itu cukup kita menjadi alat saja. Kehendak Tuhan adalah agar manusia diselamatkan dan percaya kepadanya.
Kalau toh misalnya dalam perjalanan untuk mewartakan karya Tuhan itu ada yang tidak percaya, ya itu bukan semata-mata kesalahan dari si pewarta, tetapi setiap manusia itu bebas. Maka tadi dikatakan kalau yang percaya akan diselamatkan, kalau yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudariku, marilah semangat untuk mewartakan kebenaran, kebaikan, keselamatan ataupun sikap dasar itu selalu kita miliki. Maka dalam situasi apapun, kalau kita sudah memiliki semangat dasar itu, maka pusatnya adalah Tuhan. Sehingga kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu juga merupakan pewartaan. Ketika kita boleh untuk selalu selurus senada dengan kehendaknya, yakni agar siapapun yang bersama-sama kita yang menjadi bagian dari pewartaan itu diselamatkan, disembuhkan, diterima, diampuni dan sebagainya, segala hal yang baik. Saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya hati kita dari hari ke hari semakin seperti hati Yesus, yang juga akhirnya dimiliki ataupun hadir, tinggal, mendayai para santo santa, para misionaris, para pejuang-pejuang iman yang bahkan merelakan hidupnya untuk menderita sengsara dan berhadapan dengan bahaya maut untuk mewartakan kebenaran itu. Dan toh tetap Tuhan memelihara mereka, meskipun mungkin ada yang mendapatkan atau akibatnya adalah kematian ataupun berada dalam ambang-ambang kematian. Saudara-saudari, mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk mewartakan karya kebaikan dari hati yang paling dalam, karena panggilan kita, perutusan kita, oleh karena Allah sendiri senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.